Ya pemirsa, untuk kita membahas lebih lanjut, sudah menghadirkan narasumber melalui Zoom, ada Tia Mariatul Kiptia, dosen hubungan internasional BINUS University. Selamat siang Mbak Tia. Selamat siang, Mbak Fatimah. Ya, Mbak Tia, ini kita sama-sama sudah melihat adanya momen tanda tangan yang dilakukan Amerika Ya, Serikat maupun juga dengan Iran. Ini sebenarnya langkah ke depannya seperti apa tahapan-tahapan yang seharusnya dilakukan? ya sebetulnya ini kan ada dua step ya, Mbak. Hmm. Pertama memang penandatanganan perdamaian dahulu, yaitu yang dilakukan step pertama itu adalah pembukaan Selat Hormuz selama 60 hari. Dan saya pikir ketika ini sudah ditandatangani, langsung terjadi ya. Jadi first step itu adalah pembukaan Selat Hormuz. Hmm. Kemudian nanti dilanjutkan pada step berikutnya, yaitu ada poin-poin yang selama ini mengganjal yang cukup berat antara Amerika Serikat dengan Iran, yang berkaitan dengan front Iran di Hmm. Timur Tengah, terutama Hezbollah. Kemudian yang kedua masalah uranium. Sementara untuk persoalan pencairan aset dan pengurangan sanksi itu ada di step satu. Jadi step satu itu ada tiga, Mbak Fatimah. Hmm. Hormuz dibuka, kemudian pencairan aset, kemudian pengurangan sanksi. Nah, ini baru pada step ketika dua-duanya sudah menandatangani, itu langsung terjadi pembukaan Hormuz, tidak dipungut biaya, kemudian ada proses izin terlebih dahulu terhadap Iran begitu ya, baru Hmm. kemudian kapal-kapal tersebut yang menuju ke arah berbagai kawasan itu diizinkan. Hmm. Nah, untuk yang pencairan aset seharusnya setelah Hormuz dibuka dan ini tidak ada kendala, itu bisa dilakukan oleh pihak Amerika Serikat, yaitu aset-aset Iran yang selama ini dibekukan. Jadi banyak misunderstanding, Mbak Fatimah, Hmm. selama ini dilihat bahwa Amerika Serikat memberikan uang, bukan begitu ya, Hmm. karena memang di bawah sanksi tadinya selama puluhan tahun, aset yang selama ini dibekukan kemudian dicairkan kembali. Nah, yang bagus itu adalah poin ketiga dari step satu ini, yaitu pengurangan sanksi. Ini jelas akan memberikan keuntungan luar biasa terhadap Iran, karena selama ini kan Iran memang kalau dalam ekspor impor itu melalui negara ketiga begitu Hmm. ya, third country disebutnya. Dan itu juga pernah dilakukan komplain atau keluhan oleh pihak Iran ketika saya berdiskusi dengan atas perdagangan Iran di Jakarta. Hmm. Seandainya tidak ada sanksi, Indonesia dan Iran cukup signifikan dalam ekspor impor begitu ya. Hmm. Tapi karena ada sanksi, jadi harus melalui pihak ketiga. Nah, ini menjadi kendala dan ini berlaku untuk semua negara begitu. Hmm. Nah, pengurangan sanksi ini bisa jadi nanti transaksi tersebut secara langsung. Kemudian pasar Iran juga menjadi besar, persoalan penjualan minyak. Biasanya kan Iran jual hanya kepada Cina atau Rusia atau negara-negara aliansinya. Tapi dengan pengurangan sanksi ini, tentu Iran bisa bebas menjual minyaknya ke berbagai negara termasuk juga Eropa. Ini memberikan keuntungan yang luar biasa untuk Iran. Itu baru step satu, Mbak Fatimah. Nanti dilanjutkan kepada step 2 yang menurut saya itu esensi dan sangat urgent. Karena di step 2 inilah yang membuat kedua belah pihak antara Amerika Serikat dan Iran itu saling tarik-menarik antara iya atau tidak, karena apa namanya, melihat front Iran di Timur Tengah seperti Hezbollah dianggap damai itu sulit karena berkaitan dengan tarik menarik secara politis dengan pihak Israel. Hmm. Amerika ini sampai saat ini juga kan tiba-tiba ya jadi fans tidak jadi berangkat ke Swiss Hmm. dengan alasan logistik, persoalan logistik ini kalau kita lihat dalam proses diplomasi itu adalah yang berkaitan dengan keamanan Amerika Serikat. Artinya trust kedua belah pihak belum sepenuhnya sempurna Hmm. begitu. Ada kekhawatiran yang dialami oleh pihak Amerika Serikat bagaimana jika keberangkatan ke sana terjadi lagi yang ditinggal misalnya oleh pihak Iran atau Hmm. masalah security di Swiss yang belum terjamin begitu ya. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang menjadi batu sandungan dalam proses peace agreement tersebut begitu. Mudah-mudahan memang ini tidak kendala yang esensi ya, tapi Hmm. tiba-tiba dibatalkan. Harusnya kan ada satu jadwal yang sudah fix begitu ya. Mereka menandatangani secara secara langsung seremonial, meskipun dari Trumpnya sendiri sudah ya, dari pihak Iran juga sudah, tapi biasanya ada Hmm. seremonial tanda tangan atau sign MOU yang secara langsung dilakukan. Tapi ternyata kan ada batu sandungan, Mbak Fatimah. Ini Hmm. baru step satu saja sudah ada kendala seperti ini. Hmm. Belum lagi di senator Amerika Serikat ternyata katanya ada yang protes. Ada Hmm. yang protes bahwa
ini menjadi kekalahan untuk Amerika Serikat. Jadi kita analis nih akademisi yang fokus dengan masalah Timur Tengah tidak menyebut ini kemenangan Iran, walaupun Hmm, poin-poinnya banyak menguntungkan Iran begitu ya. hmm. Tapi ini disebutkan sendiri oleh senator Amerika Serikat bahwa kita sudah kalah sebetulnya kalau kalau melihat poin-poin daripada peace agreement itu. Dan ini dilakukan protes di pihak oleh senator Amerika Serikat di Kongres begitu ya. Sandungan-sandungan tersebut saya pikir mudah-mudahan bisa terlampaui ya, karena saya pikir Israel tidak akan diam dengan poin-poin MOU yang tentu banyak menguntungkan pihak Iran. Mbak Tia melihat memang ada beberapa step yang harus dilewati sehingga perdamaian ini Ya, benar-benar tercapai. Kalau kita lihat untuk step poin yang pertama, pembukaan Selat Hormuz ini nampaknya berjalan dengan lancar. Kita mengetahui ya, sudah banyak kapal yang berhasil lewat di Selat Hormuz. Namun memang ini berita yang baru juga kita sama-sama dengar, G-Defense, maksud kami Wakil Presiden Amerika Serikat ini tidak jalan atau tidak berangkat ke Swiss. Ini ya. berupa penundaan ataukah ada tekanan khusus untuk Amerika Serikat sendiri, Mbak Tia? Iya, yang tadi saya bilang ini belum apa-apa sudah begini ya, makanya saya selalu bilang bahwa peace agreement ini ya 50-50, tidak bisa disebut sebagai permanent agreement begitu ya. Karena memang aktor yang bermain dalam persoalan perang antara Amerika Serikat dan Iran ini sangat complicated. Hmm. Kalau antara Iran dan Amerika Serikat sendiri itu sudah selesai cukup lama, karena memang mereka secara national interest tidak ada kepentingan yang langsung bersinggungan, Mbak Fatimah. Jadi kan ini ada pihak yang ketiga ini ya yang cukup cukup signifikan mempengaruhi perdamaian kedua belah pihak, yaitu Israel begitu. Saya melihat bukan persoalan logistik jadi fans nggak jadi. Hmm. Tiba-tiba loh saya juga kaget tadi baca begitu ya. Hmm. Tiba-tiba dia menyatakan dengan alasan logistik. Kalau kita melihat dari unsur logistik diplomasi itu artinya mereka masih takut dengan security. Hmm. Tapi apakah betul Swiss tidak provide persoalan security sedemikian lalai? Nggak mungkin. Kalau Hmm. ketika satu tempat sudah siap dengan sign agreement, terutama yang berkaitan dengan peace agreement, itu tentu semuanya sudah secure, harusnya ya. Hmm. Pakistan aja bisa begitu ya. Tapi kenapa tiba-tiba tidak jadi? Nah, saya berasumsi menganalisis bahwa ini berkaitan dengan tekanan, karena kan Hmm. tiba-tiba tadi itu Kongres Amerika Serikat tiba-tiba melemparkan isu yang menyebutkan bahwa ini kekalahan Amerika Serikat. Tentu Amerika inginnya mundur secara tidak melihat bahwa publik internasional dia kalah. Hmm. Bagaimana caranya tetap dia menang, melihat Iran sudah dalam tekanan, kemudian dianggap tidak memiliki lagi angkatan laut misalnya, uraniumnya sudah mengurang, kemudian Iran juga sudah siap untuk tidak membuat pengayaan uranium yang berlebih sesuai dengan ketentuan NPT begitu ya. Amerika akan mendeklarasikan bahwa poin-poin tersebut adalah kemenangan untuk Amerika Serikat. Tapi ketika ada senator yang menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah kalah, ini telak begitu ya. Tentu ini mencoret kehormatan Amerika Serikat sebagai negara adidaya begitu. Makanya saya pikir ini bukan reason logistik. Hmm. Saya pikir ini ada kaitannya dengan tekanan secara politik yang cukup keras ya di dalam Kongres. Mbak Tia, apakah mungkin juga ini ada tekanan dari Israel, tapi di sisi lain kita lihat ini Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Wakil Presidennya J.D. Vance ini sama-sama melontarkan pernyataan yang cukup keras untuk Israel. Apakah mungkin ini masih ada tekanan dari Israel saat ini? Tentu, tentu. Jadi begini susahnya ini diurainya begini Mbak Hmm. Fatimah. Dari semua ya, hampir semua baik Palestina Israel ataupun sekarang yang sekarang sedang hot issue di IR Studies, Amerika Serikat dan Iran, ini tentu Israel itu tidak akan diam. Dia adalah salah satu aktor yang cukup signifikan mempengaruhi perdamaian kedua belah pihak. Jadi bagi Israel kalau kita melihat poin-poinnya ya, pencairan aset, kemudian dua pelonggaran sanksi ekonomi ya, itu saya bilang tentu ini adalah merupakan angin segar untuk perekonomian Iran ke depan. Coba kita bayangkan Iran bisa menjual minyaknya ke semua negara tanpa halangan. Kemudian ekspor impor tanpa negara ketiga, semuanya lancar. Hmm. Apa yang terjadi? Tentu ini pertumbuhan ekonomi Iran sangat bagus. Di bawah sanksi pun selama puluhan tahun ekonomi Iran cukup membaik dan cukup survive begitu ya. Iran tidak termasuk negara yang fail state atau negara gagal begitu ya. Atau misalnya perekonomiannya hancur, tidak begitu. Artinya memang meskipun diboikot selama
puluhan tahun Iran masih survive. Andai boykot itu dicabut, apa yang terjadi? Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Israel. Jika perekonomian Iran tumbuh bagus, itu memberikan ancaman terhadap Israel karena Iran bisa jadi mensuplai kembali senjata, kemudian informasi intelijen, kemudian bantuan training kepada Hezbollah yang ada di Lebanon. Sementara Hezbollah merupakan organisasi dan partai politik di Lebanon yang cukup mengganggu Israel begitu. Nah, ini yang tidak disukai oleh Israel. Poin ini sangat complicated. Menariknya dengan Amerika Serikat cukup keras begitu ya. Makanya ada pernyataan J.D. Vance ini sekarang satu suara dengan Donald Trump ketika mau ditandatangan perdamaian dengan Iran, tiba-tiba Beirut meledak begitu ya, dibom kembali oleh Israel. Nah, ini yang menyulut kemarahan Trump karena Iran juga marah ketika hendak melakukan sign agreement, tiba-tiba Beirut dibom kembali begitu. Nah, yang menyulut kemarahan Iran inilah yang menyebabkan peace agreement kembali lagi batal lagi, kembali ke nol lagi. Nah, mudah-mudahan sekarang sudah ditandatangani, kemudian menunggu 60 hari, Hormuz juga sudah dibuka, semuanya sudah lancar. Mudah-mudahan Israel tidak lagi-lagi membuat ulah begitu ya. Kemudian tiba-tiba melempar lagi bom ke Beirut. Kalau sampai ini terjadi, ya artinya Iran bisa marah kembali dan perjanjian itu bisa bisa batal kembali karena MOU ini tidak mengikat, Mbak Fatimah. Bisa saja itu batal dan bisa saja tidak ada landasan hukumnya dan bisa saja Israel menyerang, Amerika marah dan terus seperti itu. Jadi kembali lagi batal lagi, kembali lagi ke titik nol lagi. Nah, itu yang kita tidak harapkan begitu ya. Mari kita lihat nih, Israel bisa menahan diri atau tidak untuk tidak menyerang Lebanon Selatan kembali begitu. Kalau sampai itu terjadi, ini sangat mengganggu Mbak Fatimah. Ya, Mbak Tia, saya ingin kembali membahas mengenai hubungan antara Amerika dan Israel saat ini. Kembali lagi kita melihat pernyataan Presiden Amerika Serikat dan wakilnya J.D. Vance ini sangat keras terhadap Israel. Mungkinkah Amerika betul-betul meninggalkan Israel dan Israel bisa bergerak sendiri menyerang negara-negara di sekitarnya? Bagaimana Mbak Tia melihat situasi ini? Nggak bisa, itu negara kecil Mbak Fatimah. Itu Artinya masih kita sangat pakai membutuhkan helikopter. Amerika Serikat. Ya, itu negara kecil ya. Kalau kita analogikan keliling pakai helikopter 2 jam aja selesai. Itu negara kecil. Dengan Jakarta aja mungkin lebih besar Jakarta begitu ya. Jadi memang ini dependensi Israel terhadap Amerika Serikat sangat besar. Dari mulai senjata dan sebagainya. Meskipun memang ada organisasi atau komunitas Yahudi di Israel yang cukup berpengaruh, yang terdiri dari para politisi dan konglomerat Yahudi ya, yang memang menjaga sovereignty Israel di Amerika yang disebut dengan AIPAC itu tadi. Bahkan si AIPAC juga sudah berusaha, saya pikir sudah berhasil untuk masuk ke dalam Gulf countries, negara Teluk. Dan efeknya adalah 2 negara Teluk, Bahrain dan Uni Emirat itu berhasil masuk ke dalam Abraham Accord. Itu merupakan lobby AIPAC yang cukup signifikan saya pikir begitu ya. Jadi kalau misalnya ini adalah merupakan satu hubungan yang sedang renggang Amerika dengan Israel, iya. Tapi kalau sampai berpisah itu tidak mungkin. Karena Amerika Serikat itu adalah negara yang sangat mensupport sovereignty atau kedaulatan negara Israel apapun yang terjadi. Jadi mereka seperti ada kesepakatan, siapapun kandidat presiden, siapapun itu, meskipun mungkin Zohran Mamdani ya ke depan yang dari Muslim, itu kalaupun jadi presiden Amerika Serikat, syaratnya adalah harus mendukung sovereignty Israel. Maka ada isu juga bahwa kemenangan Mamdani juga itu adalah disupport oleh kelompok Jewish konglomerat di Amerika Serikat. Dan ini real saja dalam politik bisa terjadi begitu. Jadi memang tidak mungkin kalau sampai pisah. Tapi kalau sementara ini menghadapi Iran clash karena tekanan Amerika Serikat dari berbagai pihak, ini mungkin iya begitu ya. Tapi itu tadi karena si Netanyahu juga ditekan juga karena ini perjanjian ini beriringan dengan midtermnya Amerika Serikat election, kemudian Israel juga sedang menghadapi election. Nah, di Israel ini di Knesset Mbak Fatimah itu banyak partai-partai. Jadi bukan hanya partai yang memang koalisinya Netanyahu ya, Likud dan teman-temannya, tapi juga ada partai-partai Arab yang pro Palestina. Nah, kabarnya yang dari sayap kanan yang sangat keras terhadap Palestina itu tidak menyukai perjanjian ini. Akhirnya menekan Netanyahu. Bagaimanapun caranya Netanyahu supaya tidak pro terhadap Trump dalam hal ini. Jadi Iran harus terus digempur, Hezbollah harus terus digempur sampai titik darah penghabisan begitu. Sayap kanan menginginkan demikian. Netanyahu sendiri bingung begitu ya. Antara dia stop perang ini ataupun maju, dua-duanya kena begitu. Nah, ini yang terjadi pergolakan politik di Israel juga sangat complicated. Trump ditekan dunia,
Netanyahu ditekan Knesset, partai dan koalisinya begitu. Jadi dua-duanya saling-saling ada berbenturan politik secara domestik begitu Mbak Fatimah. Susahnya demikian. Sementara Amerika sudah tidak punya pilihan, harus segera mengakhiri perang ini. Budget, kemudian tekanan publik, tekanan dunia internasional, bisa kehilangan apa namanya? Adidayanya di tengah aliansinya begitu ya. Karena memang peace agreement ini semuanya disambut oleh seluruh dunia internasional, Uni Eropa, negara-negara NATO, kemudian Timur Tengah juga, Gulf countries yang menjadi aliansinya, semuanya senang, semuanya happy kecuali Israel. Nah, ini menjadikan Amerika Serikat apa namanya menjadi superpower lagi begitu. Tapi kalau misalnya dia terus melakukan perang dan mengikuti keinginan Israel yang hanya, makanya kan dia tuh cukup cukup tegas. Jadi fans dan Trump cukup tegas bahkan menyatakan Anda Israel kalau tidak ada Amerika Serikat tidak ada begitu ya, sampai kesel begitu ya. Itu artinya sudah kesalnya memuncak, entah itu drama atau tidak, tapi yang pasti di depan publik Amerika Serikat menyatakan itu supaya memang kembali marwah atau kehormatannya Amerika Serikat sebagai negara adidaya kembali utuh, karena selama ini kan publik kalau kita cermati lebih tidak menyukai dengan perang ini karena mengganggu perekonomian global begitu Mbak Fatimah. Berarti kita tahu Amerika Serikat ini selalu inginnya Iran menyerah tanpa syarat, tapi ini justru mau Iya. berdamai, mau tanda tangan kesepahaman. Ini sebenarnya senjata dalam tanda kutip apa yang dilakukan oleh Iran sehingga Amerika mau berdamai. Namun ditahan dulu Mbak Tia, mungkin bisa dijawab usai jeda Iya. berikut ini. Pemirsa, breaking news kembali, tetaplah bersama kami.